Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan bahas tentang polinomial bersama saya Amoy Siti Maimunah. Pengertian polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini bentuk umumnya, yaitu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0, di mana an min 1, an min 2, a2, a1, a0 itu adalah koefisien variabel x, dan x pangkat n min 1, x pangkat n min 2, x pangkat 2, x adalah variabel dengan tertinggi n. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu mencari nilai suku banyak. Yang pertama dengan metode substitusi dan yang kedua dengan metode Horner. Nah, untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai suku banyak berikut dengan metode substitusi dan skema Horner. Di sini untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 8 untuk x sama dengan 2. Berarti yang pertama kita pakai metode substitusi dulu ya. Tinggal diganti aja x-nya dengan 2. Nah, berarti 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 8. Nah, diganti x-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 plus 4 kali 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 tambah 8. Tinggal dihitung yang dibuat pangkat dulu nih. 2 pangkat 3 berapa ya? 2 pangkat 2 berapa? Nah, di sini kan 2 pangkat 3 8. Berarti 2 kali 8 terus 2 pangkat 2 4. Nah, baru kita hitung 2 kali 8 16, 4 kali 4 16 dikurangi 12 tambah 8. 16 tambah 16 dikurangi 12 tambah 8 yaitu 28. Nah, di sini jadi hasilnya adalah 28. Nah, sekarang kita menggunakan skema Horner. Nah, ini ada cara baru ya. Bagaimana untuk menentukan polinomial dengan skema Horner? Yang pertama yang akan kita tulis itu adalah koefisiennya. Tapi ingat, harus koefisiennya berurutan dari pangkat tertinggi. Di sini coba lihat dulu, pangkatnya sudah berurutan belum? Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, ya pangkat 0. Nah, jadi harus berurutan menuliskan koefisiennya. Berarti koefisiennya berapa aja di sini? 2, 4, min 6 sama 8 ya. Gitu. Nah, setelah itu di sini kan x-nya sama dengan 2 ya. Nah, pertama kita turunkan angka 2-nya di sini, 2. Kemudian nih, 2 kali 2 berapa? 4 ya, simpan di sini. 4. Nah, kemudian 4 ditambah 4 dijumlahkan ya. 4 tambah 4 8. Nah, kemudian 8 dikali 2 berapa? 16, simpan di sini. Kemudian min 6 tambah 16 yaitu 10. 10 kali 2 lagi ke sini yaitu simpan di sini 20. Nah, 8 ditambah 20 yaitu 28. Jadi ini hasilnya ya, 28. Ini kalau menggunakan skema Horner. Nah, kemudian Ibu juga akan membahas tentang pembagian suku banyak. Yang pertama dengan skema Horner dan yang kedua dengan metode menurun. Nah, untuk contoh soalnya di sini pembaginya X min K ya.
Jadi tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2x min 6 dengan x plus 3. Pertama, yang x plus 3-nya kita buat sama dengan 0 dulu ya. X plus 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 3 ya. Nah, berarti simpan di sini x sama dengan min 3. Kemudian, lihat di sini adalah yang akan kita tuliskan adalah koefisiennya ya. Tapi kita cek dulu nih, polinomialnya sudah betul belum, pangkat tertingginya sudah berurutan belum, pangkat 4, 3, 2, 1 ya. Nah, berarti kita tuliskan koefisiennya 3, terus plus 5, min 6, plus 2, sama min 6. Gitu. Ya, nah baru pertama ingat. Nih 3 di sini tinggal langsung turunkan saja 3. Nah, kemudian 3 ini kalikan dengan ini. 3 kali min 3 yaitu min 9. Kemudian jumlahkan 5 ditambah min 9 yaitu min 4. Min 4 kali min 3 yaitu plus 12. Min 6 ditambah 12 yaitu plus 6. 6 dikali min 3 yaitu min 18. 2 ditambah min 18 yaitu min 16. Min 16 dikali min 3 yaitu plus 48. Jadi min 6 ditambah 48 itu yaitu 42. Jadi hasil pembagiannya, nah bagaimana ini untuk menuliskan hasil pembagiannya? Lihat di sini pangkat tertingginya kan tadinya 4 ya. Karena ini sudah dibagi sekali berarti berkurang pangkatnya, jadi mulainya dari pangkat 3 gitu. Jadi berkurang 1 ya. Berarti koefisiennya kan di sini ada 3 ya. Berarti 3x pangkat 3 min, berarti tinggal berurutan aja pangkatnya. Min 4x pangkat 2 plus 6x min 16 ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 gitu ya. Dan sisanya yaitu 42 gitu. Jadi ini itu hasilnya dan ini sisanya ya. Berarti 2x pangkat 2 plus 2. Nah, jangan lupa di sini kan bentuknya ax min b, maka harus dibagi dengan per a. Berarti 2x kuadrat plus 2 per a-nya berapa di sini? A-nya 2, berarti per 2. Nah, 2x kuadrat bagi 2 yaitu x kuadrat. 2 bagi 2 yaitu plus 1. Nah, dan sisa pembagiannya yaitu 8. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini pembaginya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk hasilnya di sini hasil kedua h2x per a. Dan sisanya yaitu S2X, sisa kedua X ditambah S1 dikurangi S2 kali K1. Jadi S2 itu sisa kedua ya, terus X, S1 itu sisa ke-1 ya, terus S2 sisa kedua, K1 itu pembagi pertama gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih lihat contohnya ya. Tentukan hasil dan sisa dari pembagian Gx sama dengan 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 11 dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, ini kita pakai skema Horner ya. Nah, berarti ini kita buat sama dengan 0 dulu. Karena bentuknya kuadrat, maka kita faktorkan. Dua bilangan, jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlahkan hasilnya plus 2, yaitu plus 3 kali min 1 ya. Plus 3 kali min 1 kan min 3 ya. Plus 3 ditambah min 1 yaitu plus 2.
Nah, ini kita buat sama dengan 0, maka X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya min 3. X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita akan bagi ini dengan X ini. Jadi 2 kali kita ngebaginya. Boleh nggak sih kita mau ngebaginya ke 1 dulu? Boleh. Mau ke 3 dulu? Mau 3 dulu? Boleh. Ya, nanti hasilnya pasti sama. Nah, di sini Ibu ngebaginya ke min 3 dulu ya. Nah, berarti pembagi pertama di sini X sama dengan min 3. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu koefisiennya ya. Di sini kan ada 3, terus 8, min 1, min 11 ya. Kebetulan ini pangkat 3, pangkat 2 udah berurutan ya. Nah, oke, jadi kayak biasa 3-nya kita langsung turunkan. 3 kali min 3 berarti min 9. 8 ditambah min 9 yaitu min 1. Min 1 dikali min 3 yaitu plus 3. Min 1 tambah 3 yaitu 2. 2 kali min 3 yaitu min 6. 11 ditambah min 6 yaitu plus 5. Nah, ini sisa yang pertama ya. Nah, kita lanjut lagi bagi dengan yang keduanya, yaitu bagi dengan 1 ya. X sama dengan 1, tinggal dilanjutkan. Nah, 3-nya kita turunkan lagi set. Nah, 3 kali 1 yaitu 3. Min 1 ditambah 3 yaitu 2. 2 kali 1 yaitu 2. Maka 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, ini 4 itu sisa yang kedua. Nah, untuk hasil pembagiannya, berarti di sini kan hasilnya itu H2X per A ya. Berarti hasil yang kedua. Ini kan hasil yang pertama, ini hasil yang kedua. Kita lihat dulu soalnya di sini kan 3X pangkat 3 atau pangkat tertingginya pangkat 3. Ya, kalau dibagi sekali berkurang 1 berarti jadi pangkat 2. Terus dibagi lagi ini pangkat 2 berarti berkurang 1 jadi pangkat 1. Makanya di sini hasilnya 3X kan, X-nya pangkat 1 ya. 3X plus 2 gitu. Nah, dan sisa pembagiannya gimana? Sisa pembagiannya kan di sini S2X. Berarti sisa yang kedua. Sisa yang kedua kan 4 ya. 4X ditambah sisa yang ke-1. 4X tambah 5 ya. Dikurang S2. S2-nya kan 4 dikali K1. Pembagi yang ke-1 ini. Pembagi yang ke-1 X min 3 ya. Nah, berarti kali min 3. Maka 4X plus 5 dikurangi 4. Min 4 dikali min 3 yaitu plus 12. Maka 4X 5 kurangi 4 kan 1. 1 tambah 12 yaitu 13 gitu ya. Lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Di sini kita pakai metode menurun atau bersusun atau bagi kurung ya. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian fx 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2x min 6 dengan x plus 3 ya. Nah, kita tinggal tulis aja seperti biasa kayak bagi kurung ya. Nih, caranya gimana? Nih, pertama satu dulu nih, satu bagian ini ya. 3x pangkat 4 dibagi X, yaitu 3X pangkat 3, ya kan? Nih, 3X pangkat 4 dibagi X, 3X pangkat 3. Kalau dibagi kan pangkatnya berkurang 1, ya. Nah, sekarang 3X pangkat 3 dikali X, yaitu 3X pangkat 4. Terus 3X pangkat 3 kali 3, yaitu 9X pangkat 3. Nah, baru kita kurangi set ya. Nih, 3X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 4 kan habis 0 ya. Nah, sekarang plus 5X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 3. Berarti berapa?
min 4x pangkat 3 gitu. Kemudian yang lainnya turunkan nih, min 6x kuadrat plus 2x min 6. Nah, lanjut kita bagi lagi nih yang ini ya, yang pangkat tertinggi ini ya. Min 4x pangkat 3 dibagi x gitu. Berarti kan min 4x pangkat 2 gitu ya. Jadi min 4x pangkat 3 bagi x itu min 4x pangkat 2. Nah sekarang min 4x pangkat 2 kali x yaitu min 4x pangkat 3. Nah min 4x pangkat 2 kali 3 yaitu min 12x kuadrat. Baru kita kurangi lagi. Nah nih, min 4x pangkat 3 dikurangi min 4x pangkat 3 kan habis. Sekarang min 6x pangkat 2 dikurangi min 12x pangkat 2. Berarti kan min ketemu min jadi plus. Min 6 tambah 12. Berarti kan plus 6x pangkat 2. Ini kita turunkan lagi plus 2x min 6. Nah kita bagi lagi nih yang si 6x pangkat 2 ini. 6x pangkat 2 kita bagi dengan x ya. Ingat kalau pangkat 2 dibagi pangkat 1 berarti pangkatnya berkurang 1 kan. 6x kuadrat pangkat 2 dibagi x yaitu 6x. Maka 6x kali x yaitu 6x kuadrat. Jangan lupa dikalikan ini 6x kali 3 yaitu plus 18x. Baru kita kurangi ya. Berarti 2 dikurangi 18x ya, yaitu min 16x. Ini tinggal tulis ulang, min 6, turunkan. Nah, masih bisa dibagi nggak? Lihat, di sini kan pangkat min 16x bagi x masih bisa nggak? Kalau masih bisa, ya bagi lagi. Min 16x dibagi x, yaitu min 16. Nah, min 16 kali x yaitu min 16x. Min 16 kali plus 3 yaitu min 48. Maka tinggal langsung kita kurangi, yaitu min 6 dikurangkan min 16x dikurangi min 16x kan 0. Terus min 6 dikurangi min 48 yaitu 42. Nah, kalau cara bagi kurung ini, yang menjadi hasil baginya itu ini berarti 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 16. Ini hasil baginya. Kemudian sisanya mana? Ini sisanya yaitu 42 gitu ya. Nah, lanjut contoh soal lagi dengan metode menurun ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian fx 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 plus 2x plus 10 dengan x kuadrat min x min 3. Nah, ya di sini. Nah, berarti kita bagi dulu nih yang pertama ini ya. 4x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 ya. Berarti kan pangkat 4, ini pangkat 2, 4 kurangi 2, pangkatnya dikurang. Berarti kan pangkat 2 ya. Jadi 4x pangkat 4 bagi x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2. Nah sekarang 4x pangkat 2 dikali x kuadrat yaitu 4x pangkat 4. Terus 4x pangkat 2 dikali min x yaitu kalau dikali pangkatnya berarti bertambah ya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1 nih. Berarti min 4x pangkat 3. Terus lagi min 4x kuadrat dikali min 3 yaitu min 12x kuadrat. Nah, baru kita kurangi ya. Lihat pastikan yang pangkat 4 dengan pangkat 4 lagi gitu ya. Menguranginya. Berarti 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 kan habis. Terus 2x pangkat 3 dikurangi min 4x pangkat 3 yaitu plus 6. Ini kan min ketemu min jadi plus ya. Jadi 2 plus 4 kan 6x pangkat 3. Nah sekarang
Di sini ada pangkat 2 yang di bawah, di sini nggak ada. Berarti jangan yang 2x kurangi 12, salah ya. Berarti kan di sini yang pangkat 2-nya kan 0. Berarti 0 dikurangi min 12x kuadrat. Berarti kan 0 kurangi min ketemu min plus kan. Jadi 0 tambah 12x kuadrat, jadi plus 12x kuadrat. Nah, baru ini tulis ulang, plus 2x plus 10. Nah, baru kita bagi lagi nih si 6x pangkat 3 ini. 6x pangkat 3 dibagi x kuadrat, ya, berarti 6x. Nah, sekarang yang 6x ini kalikan. Nah, sekarang kan dari 6x ini, 6x pangkat 3 ini dibagikan ke sini ya. Berarti kan 6x pangkat 3 bagi x pangkat 2, yaitu plus 6x. Nah, terus yang 6x ini kita kalikan ke semuanya. Jadi kalau ngebagi itu cuma satu bagian aja, ya, ke yang pangkat tertingginya. Kalau yang ke bawahnya ngaliinnya harus ke semua ini, pembagi. Nah, 6x kali x kuadrat yaitu 6x pangkat 3. 6x kali min x yaitu min 6x kuadrat. 6x kali min 3 yaitu min 18x. Baru kita kurangi ya. Lihat, pastikan yang pangkat 3 dengan pangkat 3 lagi. Ini kan habis. Terus 12x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat yaitu plus 18x kuadrat. Terus 2x dikurangi min 18x yaitu plus 20x. Nah, ini tinggal diturunkan yang plus 10-nya ya. Nah, kita bagi lagi nih. Coba lagi, masih bisa nggak? Nih, di sini kan pangkat 2 ya. 18x pangkat 2. Masih bisa nggak dibagi dengan x kuadrat? Masih kan? Berarti 18x kuadrat dibagi x kuadrat yaitu plus 18 gitu. Berarti plus 18 kali ke semuanya, ingat. Jadi 18 kali x kuadrat yaitu 18x kuadrat. 18 kali min x yaitu min 18x. Dan 18 kali min 3 yaitu min 54. Baru kita kurangi ya. Ini kan habis. Nah, sekarang 20x kurangi min 18x yaitu plus 38x. Terus 10 dikurangi min 54 yaitu plus 64. Maka hasil baginya yaitu 4x kuadrat plus 6x plus 18 dan sisanya ini 38x plus 64 ya. Nah, di sini ada 3 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan nilai suku banyak fx 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 2x plus 11 untuk x sama dengan 2. Ini menggunakan metode substitusi. Nah, terus yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian fx 6x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4 oleh x min 3. Nah, ini gunakan metode menurun dan skema Horner. Jadi harus pakai 2 metode. Jadi jawabannya 2 ya. Yang pertama metode menurun, yang kedua metode skema Horner. Nah, terus soal yang ketiga, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian fx 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 4x kuadrat min 5x plus 10 oleh x kuadrat min 3x min 4. Nah, di sini kalian boleh pilih salah satu metode. Boleh metode menurun atau boleh skema Horner ya, gitu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.